I can't believe that you came into my life. You made me feel again. Now it's my turn. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya pagi ini? But I can put Selamat pagi juga Ibu, kabar saya baik. Apa kabarnya juga Ibu hari ini? Puji Tuhan, saya juga dalam keadaan sehat, Pak. Ada apa Ibu? Sepertinya ada hal penting yang Ibu mau sampaikan. Iya, Pak. Kebetulan saya ada tugas wawancara beberapa kepala sekolah terkait dengan praktik pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? Silakan Ibu, jika ada yang bisa saya bantu, akan saya bantu Ibu. Jadi begini, Pak. Selama Bapak menjadi kepala sekolah, adakah masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, boleh tidak Bapak menceritakannya kepada saya, beserta cara penyelesaian masalah tersebut? Oh, yang mana ya Bu? Sebenarnya sangat banyak masalah yang menimbulkan dilema di sini. Oh, ini saja yang terdekat kemarin saat penerimaan peserta didik terbaru. Seperti Ibu Nona ketahui, tahun ini jumlah siswa yang mendaftar di SD Impres Kenotan 25 anak. Dengan jumlah murid tersebut, maka kami hanya membuka satu kelas saja Bu. Padahal Ibu tahu sendiri kan, kami memiliki 15 guru. Dengan demikian terjadi kelebihan guru pada tahun ini. Padahal sebagian besar guru kami bersertifikasi. Jadi saya bingung saat itu. Akan memberhentikan guru honor atau mempertahankan mereka. Padahal kondisi keuangan juga tidak stabil jika penerimaan murid berkurang. Lantas, keputusan apa yang Bapak ambil? Bersama dengan wakil kepala sekolah, saat itu kami memutuskan agar tetap mempertahankan guru honor yang ada dengan konsekuensi mereka memperoleh jam yang sedikit berkurang dalam 1 minggu. Wah, keputusan yang sangat solutif sekali ya, Pak. Jadi begini, Pak, dalam modul yang saya pelajari ada 2 jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran melawan kebenaran, dan bujukan moral yang merupakan kebenaran melawan kesalahan. Nah, kalau menurut Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini? Mana yang merupakan dilema etika dan mana yang merupakan bujukan moral? Biasanya saya lihat kasusnya dulu Ibu. Jika kasus ini berhubungan dengan ranah hukum, itu adalah bujukan moral. Tetapi jika tidak berhubungan dengan ranah hukum, maka itu adalah dilema etika. Apalagi jika dampaknya memang benar di satu sisi dan benar di sisi lainnya. Jadi sudah bisa dipastikan itu adalah dilema etika. Oh, berarti seperti kasus dilema etika yang Bapak hadapi tadi ya. Apakah akan mempertahankan guru honor atau memberhentikannya? Di mana kedua keputusannya benar dan tidak melawan hukum. Iya, betul sekali Bu. Berarti selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Menurut saya, lebih memilih nilai-nilai kebajikan yang harus dijunjung tinggi Bu. Karena dengan menjunjung nilai kebajikan seperti keadilan, kemudian kejujuran, kemanusiaan, dan lain-lain, maka kebenaran itu sendiri mengikutinya.
Adakah langkah-langkah atau mungkin strategi seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam menyelesaikan masalah dilema seperti ini, Pak? Untuk masalah seperti ini, biasanya saya memerlukan 3 tahap, Bu. Yang pertama, saya mengkonfirmasikan masalah kepada yang berkepentingan. Yang kedua, berdiskusi dengan wakil kepala sekolah dan ketua komite. Nah, dan ketiga, biasanya saya merefleksikannya bagaimana kalau saya berada pada posisi mereka. Hal seperti apa yang saya inginkan atau saya ingin diperlakukan seperti apa. Ada tidak Pak hal-hal yang Pak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Apa ya, Bu? Saya rasa semuanya efektif jika kita komunikasikan dengan baik kepada semua pihak yang berkepentingan. Iya, sehingga mereka itu tahu apa yang terjadi dengan kita dan kita juga tahu apa yang terjadi dengan mereka. Adakah menurut Bapak merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Tantangannya cuma satu. Jika tidak adanya keterbukaan dari salah satu pihak, jadi kasus-kasus dilema itu membutuhkan keterbukaan dari semua pihak dalam menyelesaikan masalah itu. Apakah Bapak memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan dilema etika? Maksudnya, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Apa ya? Kalau jadwal tertentu mungkin tidak ada, tapi kalau prosedurnya jelas ada. Seperti kasus yang saya sampaikan tadi. Saya memerlukan diskusi terlebih dahulu dengan wakil kepala sekolah dan mengkomunikasikan dengan komite sekolah. 2 langkah itu yang saya ambil untuk mengambil solusi terbaik. Adakah faktor-faktor tertentu yang selama ini mempermudah Pak dalam mengambil sebuah keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Iya, tentu, Bu. Biasanya saya berkonsultasi dengan komite sekolah, terutama yang berhubungan dengan guru honor. Pertanyaan terakhir nih ya Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika ini? Intinya kita harus selalu membangun jaringan komunikasi yang baik dengan semua pihak. Kita juga harus membangun rasa empati kepada orang yang bekerja sama dengan kita. Dengan demikian, kerjasama kita dalam mewujudkan pendidikan yang baik dan menyenangkan bagi murid itu dapat terwujud. Mungkin hanya itu saja, Ibu. Terima kasih banyak Pak atas kesediaannya menjadi narasumber saya pada kegiatan wawancara saya hari ini. Sama-sama Ibu Nona, saya juga senang dapat membantu Ibu. Baik Pak, kalau begitu saya izin pamit Pak. Selamat siang. Selamat siang Ibu Nona. I can't believe that you came into my life. You made me feel again. Now it's my turn. You say you've always been a little bit shy, but I can put an end to your fears. Let me show you a place where you gon' wanna move your